Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Sepertinya sudah banyak tahu bahwa nama Diskus OP cukup terkenal dengan mega teorinya. Ya, nama kami lebih dikenal dengan bahasan yang mungkin cukup liar, cukup ngawur dan kadang cukup make sense juga. Kami bukanlah orang yang terlalu suka membahas fakta One Piece. Karena itu kami lebih sering membahas teori One Piece dibandingkan dengan fakta. Namun baru-baru ini kami menyadari bahwa sepertinya cukup seru jika kami membuat video yang isinya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang awam tentang manga anime One Piece. Kami ingin membuat sebuah playlist yang bernama Memulai One Piece, di mana di playlist tersebut kami akan menjawab berbagai macam bentuk pertanyaan orang-orang yang ingin mulai maraton anime One Piece namun ragu karena beberapa hal, atau orang-orang bingung ingin mulai nonton anime One Piece dari mana. Dan pertanyaan pertama yang ingin kami jawab adalah, apakah baru mulai menonton One Piece di 2022 itu sudah telat? Jadi, selamat datang di playlist Memulai One Piece. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Bagi mereka yang tidak pernah menyentuh manga anime One Piece sama sekali, tentunya muntah duluan ketika melihat jumlah chapter ataupun jumlah episode serial One Piece. Karena jumlah episodenya sudah lebih dari 1000 episode, yang mana bagi orang dewasa sendiri bisa nonton 1 atau 2 episode dalam sehari saja sudah kesyukuran. Bahkan tidak sedikit orang yang hanya menonton anime ketika sedang makan. Pertanyaan pertama yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang ingin mulai menonton anime One Piece adalah, apakah mereka sudah telat untuk menonton manga anime One Piece ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Ingat, dalam menikmati sebuah karya, terutama sebuah film ataupun komik, kita tidak harus berada di titik yang sama dengan para penikmat karya tersebut. Dalam artian, semua orang memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Jika orang lain ternyata sudah berada di chapter terbaru, dan ternyata kita baru berada di chapter yang mungkin bisa dikatakan di chapter 100, ya tidak apa-apa. Kita membaca atau menonton sebuah karya bukan untuk melakukan ajang perlombaan dengan teman ataupun dengan orang-orang yang menikmati karya tersebut. Tidak ada medali ataupun penghargaan yang kita dapat jika kita menonton lebih dulu serial tersebut dibandingkan dengan orang lain. Justru kita menonton sebuah cerita, menonton sebuah film ya untuk kita nikmatin, untuk kita pahamin alurnya dengan baik, untuk membuat kita terhibur, untuk membuat kita bisa mengambil nilai positif dari film yang kita tonton. Contoh paling mudah adalah Doctor Strange yang saat ini sedang naik daun di bioskop. Oh ya, kami tidak tahu ketika video ini dirilis Doctor Strange masih di bioskop atau tidak. Namun film tersebut sangat laku di Indonesia, sama seperti film KKN. Nah, kami cukup kesulitan untuk mendapatkan tiket KKN ataupun Doctor Strange. Dan ketika teman-teman kami menonton kedua film itu di minggu pertama film tersebut tayang, apakah hal tersebut akan membuat kami terhenti untuk menonton film tersebut di minggu kedua film itu tayang di bioskop? Jawabannya adalah tidak, karena kami punya kesibukan yang harus kami lakukan di minggu pertama film tersebut tayang. Kami juga cukup kesulitan mendapatkan tiket di minggu pertama film tersebut, dan baru ada kesempatan untuk menontonnya di minggu kedua. Hanya karena kami telat nonton bukan berarti film tersebut sudah basi, bukan berarti film tersebut menjadi tidak layak lagi untuk ditonton. Dan hal yang sama berlaku pada serial anime manga One Piece. Hanya karena orang-orang kebanyakan sudah berada di episode 1000 lebih atau chapter 1049, bukan berarti ketika kita ingin nonton episode 1, kita akan dianggap seperti menonton anime basi. Enggak, tidak seperti itu. Selanjutnya, permasalahan yang sering dilontarkan ketika ingin memulai menonton One Piece adalah, dengan jumlah episode One Piece yang 1000 lebih itu, apakah mungkin kita para pembaca One Piece yang baru mulai dari episode 1 ini bisa berada di titik di mana kita menonton One Piece hingga episode terbaru? Kayaknya butuh waktu lama banget deh buat nonton anime yang jumlah episodenya sebanyak itu. Kayaknya gak mungkin deh bisa ngikutin anime One Piece sampai episode terbaru. Kayaknya waktunya lebih baik dipakai buat nonton yang lain deh dibanding nonton satu judul anime yang ngabisin waktu sebanyak itu.
Ya, beberapa orang berpikir seperti itu, dan harus kami akui, kami juga jika di posisi kalian akan merasakan hal yang sama. Mungkin rasanya lebih baik kami menonton anime lain yang isinya 12 episode atau 24 episode, tapi bisa nonton berbagai macam judul, daripada nonton 1000 episode tapi cuma satu judul doang. Namun, ada satu pertanyaan yang ingin kami tanyakan lebih dulu kepada kalian semua. Apa sih yang bikin orang betah nonton anime season yang jumlahnya 12 episode atau sampai 24 episode? Atau bahkan 100 episode lebih seperti Black Clover dan semacamnya? Ya, jawabannya adalah ceritanya. Kalau emang ceritanya bagus, kami yakin kita semua akan betah nonton anime season yang jumlahnya 24 episode. Bahkan kalau animenya memiliki cerita yang benar-benar bagus banget, kita pasti nagih minta season lanjutannya dan ingin tahu kelanjutan cerita dari anime yang barusan kita tonton. Seperti contohnya adalah Mushoku Tensei yang cuma 24 episode kalau nggak salah. Dan itu adalah anime yang benar-benar bikin kami penasaran akan kelanjutan ceritanya. Jadi poinnya, kalau emang animenya bagus, ceritanya bagus, memiliki poin cerita yang menarik dan jarang ada di anime lain, kita pasti tertarik dan betah nonton anime tersebut meskipun episodenya itu 24 bahkan lebih. Lalu, gimana kalau ada anime yang ceritanya buruk, desain pembangunan karakternya buruk, poin ceritanya monoton? Andai pun anime itu cuma 12 episode, kami yakin orang-orang akan berhenti menonton anime tersebut di tengah jalan. Orang-orang gak akan nyelesain anime itu sampai kelar. Kami sering mendapati anime-anime baru yang ceritanya tidak menarik. Alhasil baru nonton 5-6 episode, kami udah langsung muak dan cari tontonan yang lain. Nah, hal yang sama berlaku dengan anime One Piece. Nakama gak perlu pusing-pusing pikirin harus maraton sampai 1000 episode dalam sehari atau sebulan. Gak perlu, Nakama cuma perlu waktu santai, waktu luang, waktu gabut gak tahu mau ngapain. Yang daripada nganggur scroll sosmed yang berujung iri melihat teman semakin sukses, tonton aja anime One Piece. Mulai aja dari episode 1 dulu, cicipin dulu kira-kira bagus gak sih anime One Piece ini. Kira-kira seseru apa sih anime ini? Coba aja tonton hingga 5-6 episode dulu. Kalau emang ternyata menarik di mata Nakama, ya lanjutin nonton. Kalau ternyata gak sesuai ekspektasi dan animenya ternyata biasa aja, ya udah selesai sampai di situ. Alasan kami mengatakan ini adalah karena kami juga pernah ingin maraton sebuah anime, namun muntah ketika melihat jumlah episodenya, yakni anime Gintama. Kami bukan orang yang mengikuti Gintama dari awal. Kami baru ingin nonton anime Gintama ketika animenya sudah ada 200 atau 300-an episode lah. Awalnya kami cukup bimbang karena kami tidak punya banyak waktu untuk nonton atau bahkan maraton anime dengan jumlah episode yang ratusan itu. Lalu akhirnya kami memutuskan untuk coba cicipin satu episode demi satu episode dulu. Dan untungnya anime Gintama cocok dengan selera kami, terutama pada bagian komedinya yang begitu mengocok perut. Dari yang awalnya mulai dari satu episode itu, tiba-tiba nggak kerasa kami bisa berada di titik episode terbaru atau episode terakhir anime Gintama ini. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kami nikmatin tontonannya. Kalau tidak dinikmatin, pasti tersiksa pas nontonnya. Kalau kita tidak menikmati tontonannya, 12 menit pertama anime tayang aja pasti udah berasa lama banget nontonnya. Tapi kalau ternyata animenya seru untuk ditonton, 3-6 episode pun berasa cepet banget. Jadi kesimpulannya, kalian para nakama diskus OP gak usah ngeributin jumlah episode One Piece yang sebanyak itu. Apalagi ngerasa telat karena baru nonton One Piece di 2022 atau tahun-tahun selanjutnya. Santai aja, gak ada prestasi yang bisa didapat dengan berhasil mencapai episode terbaru anime One Piece. Gak ada, justru yang ada malah buang-buang waktu. Jadi kami harap ketika kalian membuang waktu kalian untuk menonton anime One Piece, mulai mencicipi episode pertama One Piece, kami harap kalian para nakama bisa paham bahwa membuang waktu untuk menonton anime One Piece sepertinya cukup worth it. Karena animenya cukup menghibur sehingga kalian bisa tertawa. Ceritanya bagus sehingga kalian bisa memetik pelajaran dari sana. Ceritanya menarik sehingga kalian betah untuk nontonnya dan semacamnya. Lalu, kalau ternyata memang anime One Piece tidak cocok di mata kalian,
Ya sudah, nggak usah ditonton lagi. Toh kami juga seringkali tidak cocok menonton beberapa judul film. Kami sering menjumpai kasus di mana orang-orang mengatakan bahwa film atau anime ini bagus. Namun di mata kami ternyata film tersebut biasa saja. Oke, sebetulnya masih banyak hal yang ingin kami bicarakan seputar memulai One Piece ini. Namun sepertinya cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang ingin Nakama tanyakan seputar memulai One Piece, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan kami bahas di the next video. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut Nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.